Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bahagia buat Anda semuanya. Ya, Polytron Slim 21 inch dengan gejala kerusakan, kadang hidup, kadang mati. Ya, saya langsung membalik saja mesinnya, ya, kemudian mengecek apakah ada B+ atau tidak. Ya, namun tadi setelah saya tes on ya, sama sekali tidak ada bernyala lampu standby atau apapun ya, atau kedipan. Oke, saya coba langsung melakukan pengecekan dengan mencolok tegangan. Kita coba pasang dulu probe ground ya. Kemudian kita coba lakukan tes on ya, karena info dari teman yang punya kadang on, kadang tidak ya. Oke, sudah posisi on dan saklar juga sudah posisi on. Saya coba lakukan pengukuran pada B+, apakah hadir? Ya, sama sekali tidak hadir tegangan ya. Oke, di sini kita coba tes B+, sama sekali tidak ada. Oke, dan langsung saya coba tes ya pada 400 voltnya apakah hadir tegangan. Hadir ya, sekian 260 sekian. Oke, kerusakan demikian berada pada rangkaian Protect untuk WM nya ya, tepatnya di transistor basis T508 ya, 508 di situ bersumber dari B+ ini ya, dari 300 volt kemudian masuk resistor, kemudian masuk. Oke, jika resistor R berapa nih, RR, tunggu ya, saya coba lihat, resistor R532 aman ya, maka salah satu transistor dari T508 atau T509 mengalami kerusakan. Ya, saya coba lakukan pengukuran ya, dan paling sering ya, meskipun kita ukur normal ya, namun tetap tidak ada biar diukur normal ya, namun jika kita ganti akan baik ya. Jadi transistornya bila diukur normal, namun bila masuk tegangan maka mengalami korup ya. Oke, saya coba ukur kembali untuk tegangan di 300 volt di Elcom 400 voltnya ya, hadir sekian, 200 sekian ya. Kemudian kita coba ukur pada basis, kita menjelajah ya, saya coba menjelajah ya. Di area sener di sini D515 adalah 13 volt. Kita coba ukur apakah hadir tegangan ya, dan ternyata tidak ada. Sebelumnya pada R ada 1,5 sekian ya. Di sini 300 volt 264 ya, ini ya 264. Tunggu ya, sabar. Oke, tegangan ada ya. Kemudian lanjut setelah resistor sekian ratus volt ya, dan tegangan ternyata hanya 1,4 ya, setidaknya harus lebih tinggi ya. Kemungkinan ada dioda zener yang short ya. Oke, tetap di channel 3 Putra Elektronik. Saya coba lakukan pengukuran. Iya, D515 saya salah sebut tadi ya, saya sebut 13, seharusnya adalah 6,2 volt ya. Oke, di sini bila kita ukur anoda katoda ya, seperti layaknya masih bagus, namun sepertinya ada kebocoran. Saya pastikan dulu jika tidak ada perubahan. Di sini adalah 6,2 ya. Di sini saya coba ukur kabel hitam di katoda, kemudian saya sudah lepas ya satu pin ya, kemudian kabel merah di anoda, dan bila kita lihat di sini adalah 0,7 ya, menandakan bahwa dioda zener masih bagus. Namun pembalikannya ya, saat saya balik di sini ada kebocoran 2,2 ya, saat dibalik ada kebocoran 2,2. Dan boleh dioda zener mengalami kebocoran, namun syaratnya zenernya harus berkisar 3,9 volt ke bawah ya. Jika sudah 4,7 maka sudah tidak boleh ada kebocoran ya. Dan untuk D515 nilainya adalah 6,2 volt ya. Jadi saya coba pastikan dulu untuk nilainya
D515 6,2 volt, apakah benar atau tidak. Dan kita coba ukur untuk resistor pada R534 berapa nilai ya, apakah masih normal di ratusan kilo ya, ada berapa kilo di R534. 520 kilo ya, sepertinya di sini adalah R470 kilo ya. Namun kita coba balik, apakah mengalami perubahan di 500 sekian kilo ya. Ini avometer probnya agak runcing, agak sulit ya kalau runcing ya. 510 kilo di sini. Oke, dan selanjutnya R533 ada berapa ohm? 27 kilo normal ya. Oke, keganjilan berada pada R515, tetap di channel 3 Putra Elektronik. Saya coba melakukan pergantian. Ya, lanjut untuk D515 ya, kita coba lirik ya. Tadi 6,2 volt ya saya katakan, dan apakah benar ya. Namun sebelumnya saya katakan 13 volt ya, karena mengingat ya sistem dari FSU 7M menggunakan dua buah zener. Yang pertama 6,2 volt untuk trigger atau proteknya, kemudian pada saat berlanjut menggunakan juga 13 volt ya. Oke, dan biasa sering kalau di FSU 7M untuk politron jadul ya 13 voltnya yang paling sering short ya, dibanding dengan 6,2 voltnya. Oke, di sini saya coba perlihatkan yaitu 6 C2 ya, 6 C2 di sini ya, agak silau. Oh, ini saya coba matikan dulu kamera cahaya ya. Di situ ada angka 2, kemudian ada angka 6 ya, 6 C2 ya, gelap ya. Oke, yang jelasnya untuk skema dari politron untuk slim sekarang, yaitu untuk D515 adalah A6 C2. Coba boleh dipegang ya, saya cari pasnya dulu ya. Oke, di sini dia ya, ini adalah angka 6 ya, kemudian C ya, kemudian 2 ya, 6 C2 ya, menandakan artinya 6,2 volt. Oke, pergantian 6,2 volt saya akan lakukan. Dan untuk resistor yang 532 ya, jika tak salah ya, bila dibalik pengukuran 510 kilo, namun bila dibalik pengukuran 470 kilo, dan tentunya saya nyatakan normal ya, seakan-akan resistornya mengalami melar begitu ya, namun ternyata normal ya. Oke, di sini kita coba ukur untuk R532 yaitu 470 kilo ya. Di situ terlihat 500 sekian, namun bila saya balik ya masih tetap dengan nilai 470 kilo ya. Mungkin nilai toleransinya ya, nilai toleransi di sini kita coba lihat. Ya, avometer. Coba. Sini.
Oke, dan untuk R532 yang tadi saya ukur nilainya 510, namun ternyata pada saat dibalik nilainya yaitu 470 kilo ya, jadi boleh dikata normal ya. Oke, di situ terlihatnya 470 bahkan 451 ya. Oke, namun dibalik normal ya, sepertinya hanya agak karat-karatan. Oke, dan untuk R532 saya nyatakan normal karena masih dalam toleransi. Ya, hanya kita akan lakukan pergantian pada D515 yaitu nilainya 6,2 volt. Baik, setelah melakukan pergantian D515 dengan nilai 6,2 volt, ya, dan bila mana suatu saat D515 normal, ya, kemudian resistor juga normal, maka silakanlah melakukan pergantiannya. Di antara transistor ini ada yang mengalami kerusakannya, ada 2 NPN dan 1 PNP. Insya Allah pasti akan berhasil ya. Dan untuk hal ini adalah sistem OVP, Over Voltage Protection ya. Oke, lanjut kita coba langsung melakukan pengetesan apakah sudah bisa berhasil bernyala ya. Dan ini dia dioda senirnya yang mengalami kebocoran ya, kebocoran laksana tegangan di bawah 3,9 volt ya. Oke, dan untuk dioda yang mengalami kebocoran yaitu hanya pada tegangan 3,9 volt ke bawah. Oke, dan apakah sudah hadir? Ya, alhamdulillah sudah hadir tegangannya 110 volt ya untuk B plusnya ya. Dan saya coba lakukan pengukuran ya, berapa tegangan yang hadir pada basis pada emitor T508 ya, sepertinya 6 volt sekitar atau di bawah 6 volt. Kita coba ukur ya, ada berapa volt. Satu 1,6 ya, namun pada dioda katoda D515 pastinya 6,2 volt ya. Oke, di sini ternyata 5,5. Oke, nah problem yang jelasnya tegangan harus hadir pada R533 yang menuju pada emitor T508 atau kolektor T507. Oke, kita coba lihat tampilannya. Ya, alhamdulillah sudah tampil. Ya, demikian ya untuk pengerjaan Polytron Slim dengan gejala kerusakan, kadang dapat hidup, ya, berhari-hari mati, kemudian pada saat di-on-kan bisa hidup lagi. Ya, maka kerusakan pada rangkaian primer, ya, tepatnya di rangkaian untuk gate FET-nya ya. Silahkan di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.